Kita memasuki usia 9 HST. Alhamdulillah kondisi tanaman sudah mulai bertumbuh ya. Hari ini kita sedang pengecekan tanaman yang sudah mulai tumbuh tinggi ya, itu akan kita lilitkan. Nah, di perawatan di usia sekitar 9 HST kita sudah mulai menyiapkan rambatan dari tanaman melon. Masih kembali dengan Bang Leman. Halo. Siap. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Pohon melon dulu. Ya. Coba perawatan di usia segini apa yang harus dilakukan Bang Leman? Coba Bang. Selain kita menyiapkan tali ya untuk rambatan si melon. Nah, ini juga di usia sekitar 9 HST ini tanaman sudah mulai bertumbuh tinggi ya. Yang pasti ini perlu dililitkan ya, seperti ini. Ini harus di ini yang bakal calon-calon batang. Nah, bakal calon batang. Coba cara Bentar. Coba dari sebelah sini. Itu bagian mana Bang? Coba. Ada tuh bakal tunasnya. Bakal tunas ya. Yang sampai biasanya sampai cabang kelima ya. Itu kita hilangkan ya, bakal tunas dari cabang pertama sampai cabang kelima itu kita hilangkan ya. Untuk masih kecil biar pohonnya kan gak terlalu sakit, buangan kalau udah gede kan. Ya. Diusahakan saat usia masih kecil ya, misalkan 9 HST atau mulai dari 5 HST sih biasanya sudah mulai tumbuh cabang ya di percabangan pertama sampai kelima. Itu kalau untuk media seperti ini disarankan untuk dihilangkan karena kita akan fokus ke batang utama ya. Rating juga ada di dalam greenhouse juga. Nah, ini walaupun kita di dalam greenhouse, ini juga ada yang terkena keriting ya. Nah, seperti ini. Faktor bibit. Faktor bibit bisa, atau juga kalau kutu kebul ada nggak sih? Kutu kebul mah udah ya nggak ada lah. Kayaknya sih kalau dilihat dari sekilas tidak ada kutu kebul ya. Itu. Jadi buat teman-teman ya, walaupun kita menggunakan greenhouse, tetap ya namanya faktor bibit juga mempengaruhi ya. Siapa tahu dari satu kemasan yang kita beli itu ada beberapa persen yang memang kondisi bibitnya tidak sesuai. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah tanaman sudah mulai tinggi itu harus dililitkan seperti ini. Ini khusus untuk budidaya yang media tanah di greenhouse ya. Mungkin kalau teman-teman menggunakan metode atau media lain itu beda-beda. Nah, contoh ntar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus diambil biar harus kita fokus ke potek ya, utama ini. supaya kita fokus ke batang utama seperti ini. Nah, kalau misalkan tanaman ini telat kita disebutnya rompel ya. Kalau bahasa di sini rompel itu dalam artian membuang dari cabang batang cabang ya di sini ya, seperti ini. Tunas air ya kalau bahasa ininya ya. Nah, tunas air agar pertumbuhan terfokus pada batang utama, sehingga nanti pertumbuhan bisa lebih fokus ke batang utama ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita hitung sampai cabang ke 1 2 3 4 5, atau ada yang menggunakan sampai ke 6. Jadi di cabang ke 7 itu biasanya untuk pembuahan, atau sampai batang ke 10 misalkan, tergantung dari jenis melon yang ditanam ya. Buat teman-teman, perawatan untuk di usia seperti ini itu selain kita coba batang air ya, tunas air ya, tunas airnya kita hilangkan, itu juga kita mulai sudah perambatan ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa tanaman yang ada ya,
Ini sudah mulai semuanya sudah mulai harus dirambatkan ya. Jadi tim kita Bang Leman terus hari ini fokus ke tanaman melon ya. Kemarin sampai lebaran haji ya, bentar lagi lebaran haji nih ya. Kita sekarang saat ini tanggal 3 ya. 3 Juni 2025. Nah, untuk perkembangan yang ada di greenhouse juga memang kemarin ada yang kita sulam ya. Karena perkembangannya kurang bagus akhirnya kita sulam seperti ini. Nah, ini sekarang mungkin ini usianya baru sekitar 3 HST ya. Memang sengaja tidak rata karena daripada kosong akhirnya kita sulam ya, atau kita tanam kembali sisa-sisanya. Kita cek perkembangan tanaman melon yang lainnya seperti ini. Ini kemarin tunas airnya mungkin masih ada tuh ya. Nanti seperti ini kita buang tunas air yang seperti ini atau di setiap cabang. Nah, supaya tanaman melon ini bisa terfokus ya. Dia akan fokus ke pertumbuhan di batang utama ya. Mungkin kalau konsep sistemacida itu beda lagi ya. Kalau sistemacida yang di depan sana, hidroponik di depan sana, itu kita biarkan sampai cabang ini bercabang, semakin banyak cabang gitu ya. Karena media tanam dan perakarannya itu sangat cukup ya. Beda dengan yang ada di polybag sini, kita fokuskan di satu batang utama, pembuahan satu, mungkin 2 juga jarang ya kita ya. Karena kita targetnya di 1,5 sampai 2 kilo. Kita main aman. Ini dulu kita tanam satu polybag 2 ya. Tapi ya pertumbuhan namanya juga di satu polybag ini 2 pohon, akhirnya ya ada yang maksimal, ada yang kurang maksimal juga. Karena media tanah kita sudah terlalu lama ya. Jadi kita cari aman sekitar satu polybag, satu tanaman, dan pembuahan difokuskan di satu ya. Ini juga sebagian tunas air sudah dirapihkan ya. Kalau dari segi pertumbuhan tanaman sendiri ini sudah lumayan cukup baik ya. Dari segi pertumbuhan, dari ketebalan batang juga di usia sekitar 9 HST ini sudah lumayan baik. Nah, bagi teman-teman yang sedang budidaya melon juga atau yang baru belajar, disarankan untuk selalu mengecek ya, apakah ada kutu-kutuan atau ada jamur ya. Nah, ini mungkin kutu kebul. Nah, itu tuh kutu kebul ya, yang putih-putih kecil. Bang Leman, ini sudah mulai ada kutu kebul nih ya. Ini kalau bisa ya kita tangkap. Wah, itu ada 2 ya. 1-2 ya, mungkin masih aman ya kalau 1-2. Tapi kalau di dalam satu pohon ada sekitar 20 kutu kebul, kemungkinan tanaman ini akan keriting ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan hari ini. Nanti kita akan selalu update per 2 hari atau 1 hari ya, tergantung nanti pertumbuhan dari si melon itu sendiri. Oh ya, tidak semua tanaman yang di sini juga bertumbuh sesuai ini ya, sesuai waktunya ya. Terkadang ada pertumbuhannya agak sedikit lambat, tapi biasanya mereka akan mengejar saat sudah pemupukan ya. Seperti itu. Kita masih sedang menyiapkan tali untuk perambatan dari golden melon. Baik, terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus perjalanan kami di Umah Tani Agriculture. Jangan lupa follow media sosial kami, Instagram @umahtani.id, TikTok Umah Tani Agriculture. Terima kasih.